Bismillahirrahmanirrahim. Natabassam ila madinatil Baghdad, fakana al-Baghdad akramul bilad, fa idza antum ummatan nabiyuna Muhammad fa ajibu salami bin nashar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La yang terhormat seluruh dewan juri, yang semoga Allah mudahkan urusannya dan tak salah dalam pilihannya. Dan yang saya hormati seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan semesta alam dan seisinya. Dialah Allah yang mengendalikan semuanya, dan dialah Allah yang maha segala-galanya. Salawat bermutiarakan salam tercurah limpah kepada baginda besar junjungan alam Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik alaihi. Sebagaimana telah kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang agung, berpangkat tinggi di alam semesta ini. Penutup para nabi yang bergelar warasatul anbiya'i wal mursalin. Oleh karena itu, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kado terindah, anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia yang harus kita syukuri. Karena kelahiran beliau merupakan sebab penciptaan alam semesta ini. Sebagaimana di dalam hadis qudsi yang berkata, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Hadirat yang dimuliakan Allah, dari sekian banyaknya ciptaan Allah, banyak pula yang belum kita ketahui. Maka dari itu, manusia adalah puncak ciptaan Allah yang diberikan kelebihan akal. Akal inilah yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Maka dengan akal itu kita perlu memikirkan, merenungi segala ciptaan Allah. Itu merupakan aktualisasi dari pemanfaatan akal yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayat. Sebagaimana misal di dalam kutipan ayat yang berbunyi, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Afala yatadabbarun, apakah mereka tidak mentadaburi? Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Afala yadhakkarun, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Semua penggalan itu adalah indikasi agar manusia berpikir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang membuat kita, mendorong kita untuk melakukan penelaahan,
dari penelitian yang ada di alam semesta ini, baik itu yang nampak di langit ataupun di bumi. Misal di dalam surat Al-Ghashiyah ayat 12 sampai 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak memikirkan bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit itu ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu dikokohkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan? Menurut Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar terdapat munasabah, yaitu narasi yang keterkaitan antara keempat hal tersebut, yaitu unta, langit, gunung, dan bumi. Di mana suatu ketika kafilah Arab melakukan sebuah perjalanan yang mana di padang pasir menggunakan seekor unta. Lalu ketika malam hari itu datang, dilihatlah di langit itu bintang menjadi petunjuk arahnya. Lalu ketika siang hari, matahari mulai menyengat, lalu dia beristirahat dan berteduh di kaki-kaki gunung. Lalu maka dengan mudah mereka melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Kalau bukan apa, bumi yang bundar itu telah dihampalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu fikir dan fikir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa ciri-ciri ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana lamma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ayat 191 jelaskan bahwasanya ulul albab yaitu adalah orang-orang yang berzikir dan bertafakur. Orang yang berzikir ialah orang-orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, baik terbaring, mereka memikirkan kebesaran-kebesaran Allah. Lalu yang bertafakur, memikirkan, menganalisa segala penciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Maka ditarik kesimpulan, oh berarti Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak untuk sia-sia. Maka mereka berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan ini, yaitu yang pertama zikir, kedua fikir. Dihamkan dalam tafsir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu akhirnya kita memfokuskan sedikit kepada yang namanya manusia agung, yaitu bernama manusia. Diakui bahwasanya di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kronologis proses pembuatan atau penciptaan manusia. Namun di dalam Al-Quran telah terjadi atau terdapat jawaban yang pasti, yaitu ayat-ayat yang menegaskan asal muasal manusia, yaitu dari tanah, yang kedua air, yang ketiga dari tebu. Yang pertama, unsur pertama yaitu adalah tanah, sebagaimana di surat Al-An'am ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqakum min tin." Dan aku menjadikan kamu dari tanah. Lalu timbul di pertanyaan kita, mengapa dari tanah? Ilmuwan modern menemukan bahwasanya tanah terdapat molekul-molekul yang mana di dalam unsurnya itu ada unsur atom, logam, dan meteorit
dalam surat Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Lalu mengapa air? Karena tidak ada kehidupan di dunia ini tanpa adanya air. Menurut penelitian, 75% di dalam tubuh kita itu adalah air. Maka mustahil jika ada kehidupan di bumi tanpa adanya air. Yaitu unsur yang ketiga, ruh. Sebagaimana di dalam surat Al-Hijr ayat 29, فَإِذَا نَفَّيْتُهُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُهُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Dan apabila aku telah menyempurnakan kejadian tersebut, lalu aku meniupkan ke dalam tubuhnya, yaitu ruh yang diciptakan untukku, lalu bersujudlah engkau kepadanya. Maka dari unsur yang ketiga ini, maka manusia hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan demikianlah proses penciptaan manusia, yang mana tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran Allah tinggal bagaimana kita seorang hamba melakukan penghambaan total, yaitu dengan berzikir, beribadah dan bertasbih kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan kita ketahui juga segala sesuatu yang ada di bumi ini, makhluk, bukan hanya manusia saja, begitupun tanaman, hewan-hewanan, semua berzikir kepada Allah. Jika kita lihat, belajar dari namanya pepohonan, tumbuhan yang tumbuh di namanya bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan buah-buahan, yang mana beda rasanya, beda warnanya, tapi semua jika kalian tahu itu hanya dari satu bahan yang pokok yang sama. Apa bahan pokok yang sama itu? Itu air hujan yang turun ke bumi, menyirami tumbuh-tumbuhan, lalu tumbuh buah-buahan, tumbuh sayur-sayuran, yang mana beda rasanya, beda jenisnya, beda warnanya, semua telah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, segala sesuatu yang ada di bumi ataupun di langit ini semua adalah kendalinya Allah. Manusia adalah genggaman Allah, dan alam semesta ini adalah tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, harus kita tadabburi. Maka dari itu, sains dan agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena telah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, dan yang menjadi rujukan dan pedoman untuk kita semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun nanti. Hadirin bilang cakep ya, boleh? Oke.